ketemu lagi dengan saya Endah Wening. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan atau biasa disebut dengan PBB, tapi bukan Persatuan Bangsa-Bangsa ya. Oke. Apa sih itu PBB? Nah, ini menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 94 itu pembaruan dari Undang-Undang nomor 12 tahun 1985. Yang disebut bumi itu adalah permukaan bumi dan tubuh bumi ya, yang ada di bawahnya. Jadi permukaan dan tubuh buminya itu disebut bumi. Sedangkan untuk bangunan itu adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Jadi kalau ada bumi, ada permukaannya, dan di dalamnya kemudian ada konstruksi teknisnya, ada bangunannya, bahkan itu ketika konstruksi itu ada di perairan, itu juga disebut bangunan. Jadi bumi dan bangunan itu nanti yang dimaksud seperti itu. Nah, yang menjadi objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang bumi itu permukaan bumi dan tubuh bumi. Nah, kalau bangunan itu ada beberapa klasifikasi pengelompokan. Nah, ini nanti NJOP atau pengelompokannya ini menjadi pedoman serta memudahkan dalam perhitungan pajak yang terutang. Nah, contoh bangunan yang termasuk bangunan itu seperti kolam renang. Kolam renang itu juga bangunan nanti dihitung, jadi ada pajaknya. Pagar mewah itu nanti juga ada pajaknya tersendiri. Terus tempat olahraga memang ada ya Bu, ada. Jadi mungkin di dalam rumahnya tersebut ada tempat olahraganya. Galangan kapal ya, atau dermaga gitu. Taman mewah itu biasanya di samping-sampingnya ada bangunannya, atau di tengahnya ada air mancur dan segala macam. Terus ada juga tempat penampungan kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, itu juga masuk bangunan. Ada juga beberapa fasilitas lain yang memberikan manfaat. Nah, ini contohnya bangunan yang ada di atas air. Banyak ya di Indonesia hotel-hotel yang ada di atas perairan gitu. Nih, ini pagar mewah, contoh pagar mewah. Jadi ini juga nanti termasuk klasifikasi bangunan. Ini taman mewah, itu juga masuk klasifikasi bangunan. Kolam renang, ini contohnya ya, itu juga masuk klasifikasi bangunan. Nah, ini tempat parkir. Nah, tempat parkir ketika ada bentuk bangunan seperti ini, maka dia juga masuk klasifikasi bangunan. Atau kalau di wilayah pabrik itu ada lingkungannya, bahkan saluran air, jalan dan segala macam itu bisa masuk. Nah, dalam perhitungannya PBB ini nanti ada yang disebut dengan nilai jual objek pajak. Nah, ini adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan ini disebut nilai jual objek pajak. Nah, atau disingkat NJOP ya. Nilai jual objek pajak ini ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Jadi nanti dilihat di lingkungan itu harganya berapa. Kalau misal diganti dengan barang yang hampir sama, itu nilainya berapa. Itu nanti menghasilkan nilai jual objek pajak.
Nah, untuk pembayaran pajaknya itu ada yang namanya surat pemberitahuan objek pajak. Nah, surat ini digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan perundang-undangan PBB ini. Jadi biasanya nanti ada suratnya. Kalau bumi dan bangunan itu ada yang warnanya hijau, orange gitu. Nanti akan saya sampaikan gambar-gambarnya. Nah, terus kemudian surat pemberitahuan pajak terutang ini digunakan untuk memberitahukan dari Direktorat Jenderal Pajak besaran pajak yang terutang kepada wajib pajak. Nah, kembali lagi ke bangunan tadi, konstruksi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan jalan lingkungan, jalan tol itu juga masuk ke yang disebut bangunan ya. Nah, siapa subjeknya? Subjek PBB. Nah, pemungutan PBB ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu disebut PBB P3. Sedangkan yang dipungut oleh pemerintah daerah itu disebut PBB P2. Nah, untuk PBB P2 ini contohnya adalah pemukiman, tanah dan bangunan yang dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman, baik itu perkotaan maupun pedesaan. Nah, sedangkan nanti tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha itu nanti masuk di PBB P3 atau masuk di PBB pemerintah pusat. Nah, ini nanti yang membedakan. Terus, nah, pemerintah menetapkan nanti PBB P2 di lingkungan daerahnya itu nanti masuk ke daerah tingkat 2. Nah, nanti jadi per wilayahnya masing-masing. Nah, nanti siapa yang menjadi subjek pajaknya? Yang menjadi subjek pajaknya itu adalah nanti yang memiliki hak untuk memanfaatkan, bisa juga, atau hak kepemilikan. Jadi mereka hanya memanfaatkan atau memang memiliki atau dua-duanya. Jadi memiliki hak pemanfaatan dan memiliki hak kepemilikan. Nah, berapa tarifnya? Menurut tadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94, untuk tarif dari PBB ini adalah 0,5%. Jadi sebenarnya kecil ya. Nah, dasar pengenaannya apa? Dasar pengenaannya itu nanti adalah NJOP, nilai jual objek pajak itu nanti dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-PTKP. Nah, NJOP-PTKP itu punya nilai minimal yaitu 10 juta. Nah, ini dasar pengenaannya. Kita lanjut. Nah, bagaimana perhitungannya? Tadi sudah dijelaskan. Jadi NJOP-KP itu diperoleh dari NJOP dikurangi NJOP-TKP. Nah, NJKP atau nilai jual kena pajak itu kalau nilai NJOP-KP-nya kurang dari 1 miliar, maka NJKP-nya adalah NJOP-KP dikali 20%. Tapi kalau NJOP-KP-nya lebih besar dari 1 miliar rupiah ya, itu NJKP-nya adalah NJOP-KP dikali 40%. Nah, pajaknya itu adalah 0,5% kali NJKP. Contoh ini, nilai jual suatu objek pajak sebesar 100
juta rupiah. Persentase nilai jual objek pajak misalkan 20%, maka besaran nilai jual kena pajaknya atau NJKP-nya itu adalah 20% dikali 100 juta rupiah, yaitu hasilnya 20 juta rupiah. Nah, untuk pajaknya berapa? Nah, nanti tinggal dikalikan 0,5%. Oke, kita lanjut. Ini sudah tadi. Nah, ini contoh tentang apa itu namanya, bukti pemungutan pajaknya ya. Nanti surat ketetapan pajaknya nanti seperti ini. Nah, sebentar saya lihatkan. Nah, ini juga contoh berikutnya. Ini untuk kalau misalkan mungkin nanti Anda belum memiliki ini, biasanya orang tua Anda di daerah masing-masing nanti bentuknya warnanya aja beda-beda ya. Tapi ini nanti menjelaskan tentang berapa sih nilai bumi, berapa nilai bangunannya, berapa luasannya, terus NJOP-nya berapa. Jadi nanti kemudian NJOP TKP-nya berapa gitu. Nanti dikalikan tarif. Ini contoh-contohnya. Nah, kita mulai dengan contoh perhitungan. Sebentar. Nah, misalkan Mita memiliki sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya masing-masing adalah tanah ada 550 juta rupiah, bangunan ada 450 juta rupiah, dan NJOP TKP untuk daerah tersebut adalah 12 juta rupiah. Maka hitung besaran pajak yang terutang. Nah, cara perhitungannya itu adalah kita cari NJOP bumi dan bangunan, yaitu menambahkan nilai bumi dan nilai bangunan, yaitu 550 juta ditambah 450 juta rupiah. Totalnya adalah 1 miliar rupiah. NJOP TKP di daerah tersebut adalah 12 juta rupiah. Nah, NJOP TKP ini punya ketentuan batas minimalnya adalah 10 juta. Nah, kemudian NJOP PKP atau nilai jual objek pajak kena pajak itu diperoleh dari NJOP dikurangi NJOPKP. Hasilnya adalah 988 juta rupiah. Itu diperoleh dari 1 miliar rupiah dikurangi 12 juta rupiah. Nah, ini dilihat NJOPKP-nya di bawah 1 miliar atau di atas 1 miliar. Nah, kebetulan di sini NJOPKP-nya itu di bawah 1 miliar. Kalau di bawah 1 miliar, maka NJKP-nya adalah 20%. Ya, jadi 20% dikali 988 juta rupiah. Hasilnya adalah 197.600.000 rupiah. Sehingga pajak bumi dan bangunannya adalah tarifnya tadi 0,5% ya. 0,5% dikali 197.600.000 rupiah, yaitu hasilnya 988.000 rupiah. Jadi pajak bumi dan bangunannya adalah 988.000 rupiah. Nah ini sebagai contoh, nanti muncul dalam surat ketetapan pajaknya seperti ini. Contoh berikutnya sekarang, misalkan ini Saipul memiliki sebidang tanah seluas 100 meter persegi dan bangunan seluas 60 meter persegi. Yang NJOP-nya masing-masing adalah tanah itu per meternya adalah 500.000 rupiah. Sedangkan bangunan per meternya adalah 450.000 rupiah. NJOP TKP untuk daerah tersebut adalah 12 juta rupiah. Maka hitung besaran pajak yang terutang.
Nah, ini kita lihat, kita hitung dulu NJOP tanah dulu. Tanah berapa? Ini 100 meter dikali 500.000 rupiah. Jadi ada 50 juta rupiah. NJOP bangunan berapa? Ini ada 60 meter persegi dikali 450.000 rupiah. Ada 27 juta. NJOP tanah dan bangunan itu ada 77 juta rupiah. Ini diperoleh dari NJOP tanah 50 juta rupiah ditambah NJOP bangunan yaitu 27 juta rupiah. Totalnya adalah 77 juta rupiah. NJOP TKP-nya adalah 12 juta rupiah. Maka NJOPKP itu NJOP tanah dan bangunan dikurangi NJOP TKP, yaitu 77 juta rupiah dikurangi 12 juta rupiah. Hasilnya adalah 65 juta rupiah. Nah, NJKP karena dia di bawah 1 miliar yaitu 20% dikali 65 juta rupiah, hasilnya 13 juta rupiah. PBB-nya atau pajak bumi dan bangunannya adalah 0,5% atau 0,5% dikali 13 juta rupiah. Hasilnya adalah 65.000 rupiah. Tuh. Oke. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan sedikit tentang pajak bumi dan bangunan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.